mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, yang mana selama 2 tahun ini kita terhalang oleh sesuatu hal yang kita ketahui bersama. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah hadir melangkahkan kakinya ke mushola Ikhlas ini guna melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Kemudian nanti insyaallah kita akan melaksanakan halal bihalal setelah sholat dan ceramah. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengangkat kita manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai rangkaian ibadah salat Idul Fitri kemudian akan dilanjutkan dengan khutbah fitri, ada beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan. Di antaranya adalah nanti akan ada sambutan dan laporan dari Ketua DKM Mushola Ikhlas Haji TB Suharja, dan selanjutnya alhamdulillah imam sholat khatib dan imam sholat kita pada kesempatan Idul Fitri ini, guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kiai Haji Tubagus Arif SAG, sama dengan Pak DKM ini, Pak Tubagus juga. Jadi satu kampung mungkin Pak ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan beberapa kata atau sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Ikhlas kepada Bapak Haji TB Suharja. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah mushola Ikhlas dan jamaah salat Idul Fitri pada tahun 2022, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana kita melaksanakan kewajiban kita di dalam bulan Ramadan. Sebelum saya membacakan Al-Quran, dana dan infak sedekah yang bapak-bapak, ibu-ibu kirimkan ke Mushola Ikhlas ini, saya mohon dengan ikhlas mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita tunjukkan kepada almarhum bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Senantiasa Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosanya. Amin. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang di komplek ini yang sedang sakit, mungkin yang tidak bisa mendirikan sholat Idul Fitri ini, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya supaya dia segera sembuh, bisa berkumpul lagi di mushola Ikhlas berjamaah. Dan yang ketiga, kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang pulang kampung, ya, mudah-mudahan diselamatkan Allah dalam perjalanannya ini dan bisa kembali lagi ke komplek Pelindung 2 ini dengan selamat.
Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana Ramadan tahun 2022 yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas-tugas kesosialan, yang mana pada hari ini kita berakhir, alhamdulillah tidak ada sesuatu hal apapun, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat ridhonya Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat wajib dan sholat sunnah selama di dalam bulan Ramadan, mendapat pahala yang lebih besar darinya. Amin. Kepada oh iya, malu umurnya udah lanjut. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, izinkan saya membacakan laporan keuangan Mushola Al-Ikhlas pendahuluan, yaitu laporan kegiatan Mushola Al-Ikhlas yang ditatangi oleh Bendahara Pak Wahyu Munandar. Laporan keuangan ini kita dari mulai sebelum Ramadan, yaitu acara Isra Mi'raj menyantuni anak yatim piatu sebanyak 30 anak yatim piatu. Dan yang kedua, waktu menyantuni Quran, kita juga menyantuni anak yatim piatu sebanyak 40 orang. Yang ketiga, membagikan zakat fitrah kepada duafa, yaitu 110 orang. 110 orang ini kita bagi satu orangnya 2 fitrahan dengan amplop. Jadi jumlah keseluruhannya kita kegiatan-kegiatan dalam bulan Ramadan itu banyak sekali, tapi alhamdulillah tercapai sudah. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih nih kepada yang membantu kami panitia dalam bulan Ramadan ini selesai, dan mudah-mudahan para pembantu panitia ini mendapat pahala yang bisa dari Allah SWT. Amin. Laporan keuangan kas Mushola Al-Ikhlas bulan Mei 2022. Saldo kas bulan Mei 2022 adalah 46.670.000. Kotak amal dalam bulan Ramadan itu 16.101.000. Infak dan sedekah bulan Ramadan ada 3.800.000 rupiah. Jadi total kas Mushola Al-Ikhlas Mei 2022 adalah 66.571.000. Pengeluaran dalam bulan Ramadan itu mencapai satu penceramah merawat dan kebersihan selama bulan Ramadan berjumlah 12.781.000. Jadi saldo Mushola Al-Ikhlas saat ini saldonya itu 53.790.000. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak jamaah warga Komplek Limbe 2 yang akan mengetahui rincian-rinciannya boleh menghubungi Pak Wahyu di blog C ini.
Bapak-bapak hadirin yang sekalian yang kami hormati, yang dibahagiakan oleh Allah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan atas pribadi dan keluarga. Saya mohon maaf lahir batin dan juga mewakili segenap DKM panitia bulan Ramadan tahun ini, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bukan barangkali, pasti ada, kita sebagai manusia punya kesalahan. Di dalam juga dari saya pribadi, panitia, semua punya kesalahan. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita semua kesalahan kita mendapat pahala lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua DKM Mushola Ikhlas. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian akan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Akhirnya saya secara pribadi, keluarga dan teman-teman di DKM Mushola Ikhlas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan kamu sekalian, dan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunatal Idul Fitri rak'ataini jami'an rahimakumullah. Sallu sunatal Idul Fitri rak'ataini jami'an rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab.
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد
يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di hari yang penuh dengan keberkahan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dengan izin Allah kita bertemu dengan bulan Syawal. Tentunya ini satu rangkaian dalam sebuah ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah laksanakan sebulan penuh dengan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita sekalian, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan juga menjauhkan kita atau membebaskan kita dari siksa api neraka. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sadari
selama 1 bulan full di bulan suci Ramadan, dengan keimanan, dengan kesungguhan kita, dengan semangat kita, dengan perjuangan kita berupaya untuk mentaati apa yang telah Allah dan Rasul perintahkan pada kita. Kita menahan lapar, haus, bahkan juga segala hawa nafsu yang selama ini dihalalkan. Ternyata Allah melatih kita, melatih untuk menjadi orang-orang yang sabar demi meraih sebuah nilai yang akan Allah berikan pada kita, yaitu insan muttaqi, insan yang bertakwa. Kualitas ini adalah kualitas yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Bulan suci Ramadan yang baru kita lalui itu ternyata ada makna yang sangat dalam yang harus kita ketahui sebetulnya. Makna yang pertama, kalau secara bahasa Ramadan itu adalah syiddatul har, artinya sangat panas. Di bulan Ramadan memang cenderung cuacanya sangat panas. Walaupun alhamdulillah kita fluktuasi, ada panas, ada sejuknya, ada hujan. Itu suasana yang Allah berikan pada kita. Hati kita pun barangkali cenderung juga bisa panas ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Bahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita harus melewatinya secara perlahan, bertahap, dan penuh dengan ujian, itu pun kita harus laluinya dengan kesabaran. Dan kita mengamati semua ada dalam diri kita. Bahkan para ulama memaknai bulan suci Ramadan itu dengan zulm, yaitu membakar dosa-dosa kita, dosa-dosanya orang beriman. Dengan berjuang keras kita melaksanakan ibadah dan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, berjamaah di masjid, sholat sunnah ditunaikan, zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah. Bahkan lisan kita pun kita jaga, jangan berkata kotor. Bahkan juga hati kita jaga, jangan sampai suuzon, yang ada husnuzon. Bahkan juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk selalu membangkitkan semangat kebersamaan, ukhuwah, gotong royong, bahu membahu. Sekali lagi itu suasana yang sangat indah yang kita rasakan. Dan itu ada di sebulan bulan Ramadan. Tentunya ini menjadi satu harapan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertemukan kita lagi dalam bulan suci Ramadan dengan program-program yang tentunya lebih banyak lagi yang kita rencanakan dari awal ini. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnal sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik orang-orang yang beriman itu dapat menghilangkan keburukan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ramadan juga dimaknai sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Sabar dan rasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya semaksimal mungkin dengan target yang kita lakukan. Ada yang 1 juz, ada yang sejuz sehari, ada yang 2 juz sehari, bahkan rencana sebulan full hatam Quran, bahkan meningkatkan hafalan kita, bahkan juga baca buku kita untuk memahami ajaran Islam. Sabar kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggalkan segala kemaksiatan yang kita lakukan. Yang biasa mainkan HP, biasa nonton TV, biasa membaca, bahkan bergunjing, bahkan juga melakukan hal-hal perbuatan senonoh.
Di bulan Ramadan kita tahan semuanya, kita latih diri kita untuk tidak melaksanakan kemaksiatan sedikit. Karena kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan itu satu nilai yang berlipat ganda. Satu detik pun yang kita lalui di bulan suci Ramadan ruginya luar biasa kalau itu tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu upaya kita. Yang berikutnya juga sabar dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ini yang gambaran sebagaimana curahan jiwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita dilarang berhubungan suami istri. Di siang hari kita ditahan untuk tidak menikmati makanan-makanan hidangan yang lezat sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, farhatani, ada dua kebahagiaan yang diberikan bagi orang-orang yang saum di bulan suci Ramadan. Pertama, farhatani al-fitr, ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah farhatani ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat seorang muslim yang ketika dia dibina di bulan suci Ramadan, ketika itu juga ada sebuah nilai-nilai yang lahir dalam kehidupannya, as-sabar. Begitu juga para ulama menggambarkan pada kita tentang sabar ini, bahasanya sangat luar biasa. Wa huwa syahrus sabr wa sabru sawabu jannah. Maka Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Kesabaran itu menjadi sebuah nilai yang akan menghantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Begitu juga ternyata kalau kita perhatikan Ramadan ini juga memaknai satu nilai yang sangat luar biasa. Dia adalah syahrul jihad, bulan perjuangan, bulan yang ketika itu memberikan spirit yang luar biasa, berupaya semaksimal mungkin. Dan kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, ada sekitar ratusan peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam di bulan suci Ramadan. Dari perang Badar, dari Fathul Mekah, bahkan juga sampai penaklukan Andalusia, Khurasan, Persia, bahkan Romawi, bahkan kemerdekaan negeri kita pun di bulan suci Ramadan. Ada nilai yang sangat luar biasa, spirit yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ternyata di bulan ini selain keimanan, selain kesabaran, tapi semangat juang yang terus harus bergelora. Kenapa? Karena ini tidak boleh hilang. Barang siapa yang tidak punya nilai jihad dalam kehidupannya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, beberapa para ulama menafsirkan hadis ini, ada yang mengatakan bahwa munafikun, bahwa jahiliyah, dia termasuk kelompok orang-orang munafik, dia termasuk orang yang ketika dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Artinya jihad di sini adalah bagaimana menumbuhkan semangat cita-cita yang tinggi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan kemarin? Salat wajib berjamaah di sini, qiyamul lailnya, sunnah-sunnah yang lainnya, infak sedekah, itu yang harus kita perjuangkan. Ternyata di sana ada makna yang sangat dalam, bahwa ternyata di sana terbingkai dengan kalimat yang indah. Kalimatnya apa? Apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bahkan tanpa disadari pun, kalau kita mengaku beriman, seyogianya ketika kita duduk bersama ini, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan kita sadari dengan keimanan kita, di samping kanan kiri kita, dia nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Makanya sering kalau kita melakukan salat jenazah itu di akhir, isyhadu an hadzal mayit khair. Ya, saya saksinya karena dia orang yang salat. Saya saksinya karena dia membaca Quran. Saya saksinya dia akan pergi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan setiap kita doa dalam tahiyat akhir, kita membacakan doa kepada saudara kita. Bukan hanya di antara kita, tapi seluruh umat Islam kita doakan. Tapi jarang di antara kita menyadarinya. Inilah gambaran bahwa ternyata rangkaian bagaimana kita dibersihkan dosa kita, kesabaran yang begitu tinggi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di sana ada spirit untuk berjuang untuk menegakkannya, tapi di sana ada kebersamaan. Dan inilah yang harus kita perhatikan jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai kebersamaan ini menggambarkan tentang kepedulian sesama kita. Hari ini saudara-saudara kita atau diri kita yang terpengaruh suasana keinginan untuk memecah belah umat ini, suasana keharmonisan di antara umat kita ini dibelah dari baik, direncanakan secara sistematis, dibuat programnya bagaimana ini masuk ke jantungnya kaum muslimin. Dan kalau kita perhatikan Allah SWT bilang ittakhadhu, ada sebuah keinginan dari syaitan, istahwaza alaihi syaitan fa'amsahum zikrullah. Ada sebuah cita-cita dari syaitan itu adalah istahwaza alaihi syaitan fa'amsahum zikrullah, untuk menjauhkan kita dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat untuk ini harus terus muncul. Allahumma sabbitna ala iman, Allahumma ya muqallibal qulub sabbitna ala dinik. Ini yang harus kita terus memandangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata Ramadan ini menjadi bekal kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Yang kita tidak tahu seperti apa 11 bulan yang akan datang. Walaupun kondisi dunia pada hari ini gonjang ganjingnya, ada peperangan di dunia sana, di Eropa, di Rusia, ada kejadian konflik di Afrika, ada permasalahan di bumi Timur Tengah, bahkan di negeri Asia pun, termasuk Asia Tenggara, termasuk Indonesia pun ada permasalahan. Jadi kita tidak tahu seperti apa jalan keluarnya krisis yang berkepanjangan. Walaupun kita sadari krisis yang berkepanjangan ini lahir dari sebuah nilai yang ternyata itu dampak dari eksternal dan internal. Ada pengaruh orang lain yang masuk ke negeri ini. Atau ibaratnya ketika sebuah rumah tangga itu terjadi krisis, ada faktor eksternal, ada faktor ketiga yang mempengaruhi apakah suaminya, apakah istrinya. Begitu juga terjadi gelombang di dalamnya, gelombang krisis yang berkepanjangan. Kenapa? Karena faktor internal itu saling curiga, saling emosional, saling suuzon, itu terjadi. Dan ini kalau kita perhatikan, subhanallah, itu yang memperperankan nilai iman. Dan kalau berhasil syaitan ini, maka dia pun mengatakan inilah sebuah kerja besar, memecah belah, memporak-porandakan barisan, bahkan juga bisa menceraikan pasangan suami istri. Ini kerja besar. Nah, oleh karena itu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik bagi kita sekalian adalah bagaimana kita mampu memanage ruhiyah kita yang sudah dibina dengan baik di bulan suci Ramadan ini, memberikan hantaran yang kuat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menjadikan amaliyah ini menjadi amaliyah yang kontinu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di jalannya, tanpa ada sebuah resep, tanpa ada sebuah penghalang, tanpa ada sebuah nilai-nilai yang mengganjal hatinya, yang dia kerjakan dari sebuah amal soleh yang harus dia teruskan. Yang kedua adalah bagaimana dia mampu untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi ingatkan, ketika kita masuk bulan suci Ramadan, maka ketika itu semua nilai itu sangat luar biasa. Dan ketika kita implementasikan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan memahami ternyata Islam itu syamil wa mutakabbir. Islam itu sangat luas, sangat integral, sangat dinamis, dan ketika itu adanya sebuah kedewasaan kita dalam Islam. Tidak ada lagi hoax, tidak ada lagi gampang bersuuzon, gampang diadu domba. Karena apa? Innamal mu'minuna dia saudara saya.
baik perbedaan fikih, baik perbedaan pandangan istihad, ekonomi, politik, budaya, itu harus kita lihat secara baik. Kenapa? Karena kita barangkali belum membacanya lebih dalam lagi. Kenapa? Sekali lagi kita belum membacanya lebih dalam lagi. Kita lebih ingat short message yang selalu kita baca. Yang kita nggak tahu short message itu, pesan-pesan yang berita itu beredar pada hari ini, sumbernya dari mana kita nggak tahu. Padahal kita disuruh oleh Allah, fa'alam, belajar, iqra, baca. Rasikhun fil ilm, orang-orang yang berilmu suruh baca, suruh melihat, fanzuru, perhatikan. Bukan melihat soft message yang ketika itu merubah otak kita, merubah emosi kita, merubah sikap kita. Melihat saudara kita itu yang berbeda pendapat sama kita, itu susah. Padahal Allah katakan, innahu adu mubin, itu siapa? Sesungguhnya musuh kamu itu adalah syaitan, bukan sesama kaum muslimin, bukan sesama manusia. Bahkan Rasulullah SAW cintanya kepada orang beriman, cintanya sama kaum muslimin, bahkan juga menghargai pendapat orang lain, bahkan juga menghargai agama orang lain dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Artinya di sini seorang muslim dia dengan semangatnya menjaga agama. Seorang muslim dengan semangatnya dia mampu untuk menjaga jangan sampai kaum muslimin ini dibelah lantaran keinginan sesaat. Yang saya tadi katakan, ada krisis, ada orang yang akan mempengaruhi kita baik secara internal maupun eksternal, yang itu bisa mempermalukan kita semua. Nah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan hari ini? Membangun spirit kebersamaan, membangun kebersamaan untuk mencapai cita-cita bersama. Kenapa? Yang namanya keinginan pribadi itu akan bisa muncul ketika dia ditopang oleh berbagai macam hal. Itu yang digambarkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, dan tetaplah kalian bersama. Wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Bukan infirad, tapi kita bersama. Siapapun dia orang beriman, latar belakangnya apapun dia orang yang menyebut Allahu Akbar, dia bersama kita sholat berjamaah, dia bersama kita baca Quran, dia bersama dengan kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Huwa muslim, huwa ikhwan, dia saudara, dia seorang muslim, dia saudara. Hatta walaupun dia sholatnya belang-belang kalau bahasanya, hatta dia sholatnya tidak berjamaah di masjid, tapi kalau dia mengumandangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Ini yang kita pahami. Ternyata Ramadan itu melatih kita bagaimana kita mampu untuk menjadi orang-orang yang menjaga keutuhan sesama kaum muslimin. Masyaallah muslimin wal muslimat yang rahimahullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan di bulan ini Allah jadikan spirit yang kuat bagi kita sekalian, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang begitu hebat yang Allah berikan pada kita. Semoga kita menjadi orang yang amanah, melaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang rapuh, maka kuatkanlah kami. Tak ada yang bisa menguatkan kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha berkuasa, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu orang yang selalu yakin atas rahmat-Mu. Berikanlah keyakinan Kamu pada hati kami. Tak ada keyakinan sejati kecuali dari ya Allah. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, jangan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tersesat dari jalan yang lurus. Ya Engkau kehendaki, berilah hidayah kepada kami. Tak ada yang dapat memberi petunjuk kepada kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, jangan Kau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tenggelam dalam lautan kemaksiatan dan berdurhaka kepada-Mu. Ampunilah kami. Tak ada yang dapat mengampuni kami kecuali Engkau ya Allah. Amin. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-'ainin wal faizin bil 'afwi wa bil khair. Amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa lil muttaqin. Wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته ورغبا لمن جهل به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه الغرر. ما تصلت عيني بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بمسبح بقدسه فقال تعالى والليل إذا قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول رفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صدرك المقصود سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنات بنتين سيدنا عثمان ذو النورين وعلى ابن عمه غالب سيدنا علي بن ابي طالب وعلى بقيه الصحابه اجمعين وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انه قريب مجيب دعوه القاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا مجيب السائل برحمتك يا رحمن. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعن كلماتك الى يوم الدين يا قوي يا متين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الفسوق والفسوق والعصيان واجعلنا راشدين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا الصبر اللهم ارزقنا الصبر اللهم ارزقنا الصبر على الحق والثبات على الأمر وعافية الحسنة والعافية من كل بلية والسلام من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurul 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la taqulu illa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.